I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that damn. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang akan membahas mengenai evaluasi dalam perencanaan kesehatan. Sebelum saya memulai presentasi saya, izinkan saya perkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Wade Metaladias dengan NIM J1A121215. Saya Putri Airutu dengan NIM J1A121178. Saya Sri Rahimi Diambu dengan NIM J1A121203. Saya Sania Kunjul dengan NIM J1A121190. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan kepada pemateri pertama, yaitu Putri Airutu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baik, nah di sini saya akan memaparkan materi mengenai mengapa perlunya dilakukan evaluasi. Evaluasi Selalu berjalan bersamaan dengan perencanaan di dalam fungsi manajemen. Karena perencanaan harus didukung oleh data-data dan informasi yang akurat. Sedangkan data dan informasi yang akurat diperoleh dari berdasarkan hasil penilaian atau evaluasi dari hasil perencanaan sebelumnya. Atau dengan kata lain, perencanaan harus disertai evaluasi baik sebelum atau sesudah rencana disusun dan atau dilaksanakan untuk mengetahui kekurangan yang harus diperbaiki dan disempurnakan di masa yang akan datang. Selanjutnya. Nah, mengapa perlu dilakukan evaluasi? Evaluasi perlu dilakukan untuk meningkatkan kemungkinan terjadinya suatu tujuan atau inisiatif dalam organisasi. Sukses tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung dari baik buruknya perencanaan. Sedangkan baik buruknya perencanaan itu diketahui setelah dilakukan evaluasi. Jadi apabila pihak manajemen suatu organisasi ingin berhasil, maka harus benar-benar menyusun perencanaannya secara baik, konkret dan realistik, disertai dengan evaluasi secara cermat. Meskipun rencana telah disusun dan ditetapkan dengan baik, tetapi tanpa evaluasi atau pengawasan tidak akan tercapai tujuan tersebut sebagaimana yang diharapkan organisasi. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah pemaparan dari pemateri 1. Selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri kedua, yaitu Sonia Ifdundu. Pada pemateri 1, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan melanjutkan materi yaitu tentang level evaluasi. Evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan mencakup 4 level evaluasi, yaitu yang pertama reaksi, yang kedua pembelajaran, yang ketiga tingkah laku, yang keempat hasil. Yang pertama yaitu level 1, yaitu reaksi, diukur dari tingkat kepuasan peserta yang disimpulkan dari hasil pengolahan kuesioner kepuasan peserta atau reaction sheet. Level 2 yaitu pembelajaran, diukur dengan peningkatan pengetahuan peserta sebelum dan sesudah pelaksanaan pelatihan. Level 3 yaitu tingkah laku, evaluasi dilakukan dengan mengamati perubahan sikap yang telah terjadi setelah mengikuti pelatihan. Level 4 yaitu hasil parameter, diukur dengan indikator-indikator hasil yang disesuaikan dengan pelatihan dan kebutuhan pencapaian target organisasi tempat peserta bekerja. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pemaparan dari pemateri kedua. Selanjutnya pemateri ketiga atas nama Sri Rahayu Ningsiapu, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan materi tentang cara melakukan evaluasi. Yang pertama yaitu menentukan apa yang akan dievaluasi. Ini karena apa saja yang dievaluasi, apakah itu rencananya, sumber dayanya, proses pelaksanaan, keluaran, efek, atau bahkan dampak suatu kegiatan serta pengaruh terhadap lingkungan yang luas. Yang kedua yaitu mengembangkan kerangka dan batasan. Pada tahap ini dilakukan asumsi-asumsi mengenai hasil evaluasi serta batasan-batasan yang dipakai agar objektif dan fokus. Yang ketiga, merancang desain atau metode. Karena biasanya evaluasi terfokus pada satu atau beberapa aspek, maka dilakukan perancangan desain yang sebenarnya
mengikuti rancangan desain riset walaupun tidak harus kaku seperti riset umum dalam penerapannya. Yang keempat, menyusun instrumen dan rencana pelaksanaan. Selanjutnya ialah melakukan instrumen pengamatan atau pengukuran serta rencana analisis dan membuat rencana pelaksanaan evaluasi. Yang kelima, melakukan pengamatan, pengukuran, dan analisis. Selanjutnya ialah melakukan pengumpulan data hasil pengamatan, melakukan pengukuran serta mengolah informasi dan mengkajinya sesuai dengan tujuan evaluasi. Yang keenam, membuat kesimpulan dan pelaporan. Informasi yang dihasilkan dari proses evaluasi ini disajikan dalam bentuk laporan sesuai dengan kebutuhan atau permintaan. Lain pihak menginginkan bentuk penyajian atau pelaporan yang berbeda. Terima kasih, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah pemaparan dari pemateri ketiga. Selanjutnya akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu utilisasi manfaat hasil evaluasi. Utilisasi adalah pemanfaatan oleh masyarakat terhadap rumah sakit. Nilai utilisasi sangat ditentukan oleh peran masyarakat dan kegiatan sumber daya manusianya. Rendahnya angka kunjungan disebabkan oleh berbagai macam faktor, baik faktor masyarakat sebagai pengguna pelayanan kesehatan maupun faktor rumah sakit itu sendiri sebagai penyedia layanan kesehatan. Sistem kapitalisasi mengandung dua elemen utama. Yang pertama yaitu unit cost pelayanan kesehatan dan yang kedua adalah tingkat pemanfaatan fasilitas pelayanan angka utilisasi. Next. Utilisasi terbagi menjadi dua, yaitu utilization review dan utilization rate. Yang pertama yaitu utilization review. Utilization review merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk melakukan kontrol terhadap utilisasi pelayanan untuk memantau dan mengendalikan utilisasi pelayanan kesehatan oleh pemberi pelayanan kesehatan atau PPK. Dalam pemanfaatan juga dapat menggambarkan pola kecenderungan atau tren untuk mengidentifikasi kasus-kasus dengan utilisasi dan biaya yang tinggi. Yang kedua yaitu utilization rate. Utilization rate adalah tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan dilihat dari jumlah kunjungan dibanding populasi yang setiap satu kurun waktu perlu dilakukan evaluasi demi memperbaiki kualitas suatu pelayanan kesehatan. Utilization rate yang ideal adalah 2-3%. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Sekian dari kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.